Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf sebelumnya kalau ada suara-suara yang mengganggu. Saya Alfi Rahmatin dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri akan mepresentasikan mengenai diabetes mellitus. Di sini saya akan menjelaskan apa itu diabetes mellitus, bagaimana proses terjadinya, dampak hiperglikemia, dan apa asupan penderita diabetes mellitus, dan bagaimana pencegahan diabetes mellitus. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah kelainan metabolisme karbohidrat, yaitu terjadinya peningkatan kadar gula dalam darah atau glukosa darah yang diakibatkan tubuh kurang memproduksi insulin, sehingga menyebabkan keadaan hiperglikemia. Baik, untuk menjelaskan materi ini, saya akan memberikan sebuah cerita. Once upon a time, ada seorang bernama Renaldi. Nah, ceritanya ini si Renaldi melihat orang penjual coklat. Dan berhubung Renaldi suka banget sama coklat, jadi dibeli semua coklatnya dan dimakan. Lalu, setelah si Renaldi makan coklatnya, kira-kira apa sih yang terjadi dalam tubuh si Renaldi tadi? Oke, tentu makanan manis yang sudah dimakan Renaldi tersebut akan diproses oleh tubuhnya. Lalu, salah satu byproduct yang dihasilkan oleh proses pencernaan coklat tadi adalah glukosa atau gula. Glukosa tersebut kemudian akan mengalir ke dalam peredaran darah Renaldi. Jadi, jumlah glukosa yang berada di dalam peredaran darah Renaldi akan naik. Nah, tubuh kita kalau misalkan mendeteksi sebuah perubahan, seperti tadi, misalkan gula darah naik, tubuh kita akan berusaha untuk mengembalikan keadaan tersebut ke keadaan semula. Jadi, tubuh kita akan berusaha menurunkan kadar gula darah yang naik tadi. Nah, bagaimana sih caranya tubuh kita atau tubuhnya si Renaldi tadi menurunkan kadar gula dalam peredaran darah? Ingat nggak kalau tubuh kita itu memiliki organ yang namanya pankreas. Nah, dalam pankreas ini terdapat yang namanya pulau Langerhans. Pulau Langerhans ini merupakan sekelompok sel yang terdiri dari beberapa jenis sel. Nah, salah satu jenis sel yang ada di Pulau Langerhans ini merupakan sel beta pankreas. Sel beta pankreas ini mengeluarkan hormon yang namanya insulin. Insulin ini adalah fungsinya untuk menurunkan kadar gula darah yang ada dalam peredaran darah. Insulin akan mengirimkan glukosa dari peredaran darah ke sel-sel dalam tubuh kita untuk dipakai sebagai sumber energi. Dan insulin juga akan mengirimkan sumber energi, dan insulin juga akan mengirimkan glukosa dan peredaran darah kita ke organ liver atau hati untuk disimpan. Lalu, berkat kerja insulin tadi, gula darah Renaldi akan kembali ke semula, menjadi sehat. Namun jika si Renaldi tiba-tiba mengidap diabetes mellitus, keadaan menjadi menyedihkan, bukan? Nah, seseorang yang mengidap diabetes mellitus tidak dapat mengatur kadar gula dalam peredaran darahnya, dan hal tersebut menyebabkan yang namanya hiperglikemia atau hiperglikemia, yaitu kondisi di mana kadar gula darah dalam peredaran darah seseorang itu di atas kadar normal. Hal ini terjadi karena terdapat masalah dengan insulin seseorang. Masalah tersebut bisa macam-macam. Bisa saja pankreas seseorang itu tidak dapat mensekresikan insulin atau tidak dapat memproduksi insulin. Atau bisa juga pankreasnya itu memproduksi insulin, tapi insulinnya tidak dapat bekerja. Pankreas yang tidak dapat memproduksi insulin biasanya diakibatkan oleh proses autoimun, atau proses di mana sel-sel imun dari seseorang itu menyerang sel-sel beta pankreasnya sendiri. Akibatnya adalah sel-sel beta pankreas orang itu rusak dan tidak dapat memproduksi insulin. Biasanya ciri-ciri tersebut di mana pankreas itu tidak dapat mensekresikan insulin karena terjadi kerusakan sel beta yang diakibatkan oleh proses autoimun merupakan ciri-ciri
penyakit diabetes mellitus tipe 1. Namun, jika pankreas seseorang itu dapat mengeluarkan insulin, tapi insulinnya tidak dapat bekerja. Hal tersebut merupakan ciri-ciri dari penyakit diabetes mellitus tipe 2. Keadaan di mana insulin itu ada, namun tidak dapat bekerja dinamakan insulin resistance. Kondisi ini sering dijumpai pada orang-orang yang mengalami obesitas atau orang-orang kegemukan. Seseorang yang mengalami hiperglikemia dapat menunjukkan beberapa ciri-ciri tersebut. Seperti pada layar ini, poliuria sering buang air kecil, polidipsia sering kehausan. Nah, lalu terjadinya penurunan berat badan. Kondisi hiperglikemia ini dibiarkan secara lama itu dapat berbahaya bagi kesehatan. Hiperglikemia dapat menyebabkan penyakit sakit ginjal, sakit jantung, sakit saraf, dan penyakit-penyakit lainnya. Lalu penyakit-penyakit organ-organ tersebut seperti ginjal dan jantung yang dapat menimbulkan kematian. Sampai kematian cukup seram ya. Tapi cukup tenang karena hiperglikemia dapat dikendalikan jika seseorang pasien itu mengonsumsi obat atau menginjeksi insulin yang dapat menurunkan dan mengatur kadar gula dalam tubuhnya. Asupan untuk penderita diabetes mellitus. Yang pertama, banyak mengonsumsi vitamin C, sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan selalu membatasi penggunaan garam kurang dari 6 gram per hari, khususnya pada penderita hipertensi. Pencegahannya. Nah, kata Dr. Via, jangan lupa berolahraga secara rutin ya. Dan Dr. Al juga bilang, makan makanan yang sehat, jangan banyak mengonsumsi makanan yang mengandung glukosa tinggi. Dr. Alfi bilang juga, kurangi penggunaan garam secara berlebihan ya. Jadi intinya dalam diabetes mellitus ini kita harus bisa merubah pola hidup menjadi jauh lebih sehat lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.